Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang selalu mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dari triwulan yang baru dengan tema pada Sabat ini adalah setiap hari dalam pelayanan Yesus. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa untuk meminta pertolongan kuasa Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, terpujilah Engkau oleh karena kasih sayang-Mu, sehingga Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Saat ini ketika sekali lagi kami akan mempelajari firman-Mu, kami sangat membutuhkan urapan dan pengertian dari sorga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa ada 4 bagian di dalam program Sekolah Sahabat ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna ayat inti. Dan kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian paling akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar firman Allah. Markus 1 ayat 16-45, Yesus memanggil murid-murid pertamanya, lalu kemudian dia menyembuhkan banyak orang sakit, orang yang kerasukan setan, dan dia memberitakan Injil di berbagai kota. Yohanes 1 ayat 29-42, Yohanes Pembaptis menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah, dan 2 muridnya termasuk Andreas, mengikuti Yesus dan memberitakan Simon Petrus tentangnya. Kemudian ada Markus 5 ayat 41. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian dengan berkata Talita kum, yang berarti gadis kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lukas 6 ayat 12. Yesus menghabiskan malam di dalam doa kepada Allah di gunung sebelum memilih 12 rasulnya. Lalu kemudian ada Imamat pasal 13, di mana pasal ini memberikan aturan-aturan untuk mengenali dan menangani penyakit kusta, termasuk isolasi orang yang terinfeksi dan penentuan oleh imam. Lalu kemudian ada Imamat pasal 13, di mana pasal ini memberikan aturan-aturan untuk mengenali dan menangani penyakit kusta, termasuk isolasi orang yang terinfeksi dan penentuan oleh para imam. Sekarang kita melihat pengertian judul, setiap hari di dalam pelayanan Yesus. Kapan dan di mana Yesus memulai pelayanannya saat di dunia ini sesuai dengan konteks pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pelayanan Yesus dimulai di wilayah utara, yaitu di Galilea dan sekitarnya. Dan secara khusus di kitab Markus, pelayanan Yesus terjadi pada hari Sabat di kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini adalah sebuah kota di tepi Danau Galilea, di mana Danau Galilea ini punya panjang 21 km dan lebarnya sekitar 13 km. Apa awal pelayanan dan pelayanan Yesus setiap harinya? Kalau kita baca, maka pelayanan Yesus itu mencakup bagaimana dia memanggil muridnya, dia menyembuhkan, lalu kemudian pada acara ibadah, pada hari Sabat dia mengajar, dia berdoa, dan kadang doa-doanya ini mencakup sepanjang malam, semalam-malaman dia berdoa. Mengomentari hal ini, Tom Shepherd dalam Andrews Bible Commentary New Testament, halaman 1293 mengatakan bahwa hari pertama pelayanan Yesus dalam menolong orang lain adalah pada hari Sabat. Hari itu adalah hari yang penuh dengan kegiatan, yaitu dia berkhotbah, dia mengusir setan, dan juga dia menyembuhkan. Kemudian sesudah itu, Yesus pergi berkhotbah dan menyembuhkan ke seluruh penjuru Galilea. Demikianlah pendahuluan ini yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Terima kasih pendeta, dan saat ini kita masuk ke dalam ayat inti sebelum kita akan melihat pendalaman Alkitab kita pada pekan ini. Ayat inti kita terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari kita lihat yang pertama, apa situasi dan kondisi
dari perikop dan ayat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, perlu kita ketahui jika pertemuan antara Yesus dan Petrus pada pasal ini bukanlah pertemuan yang pertama. Artinya, Yesus sudah pernah bertemu dengan Petrus sebelum peristiwa yang dicatatkan di dalam Markus pasal yang pertama ini. Nah, kita bisa lihat itu di dalam kesaksian Yohanes yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Di sana Yohanes mengatakan bahwa Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Kemudian ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan ini adalah peristiwa di mana Yesus dan Petrus serta murid-murid yang mula-mula itu bertemu. Dan saat itu mereka telah menjadi murid yang mula-mula. Contohnya di dalam pesta pernikahan di Kana kita melihat di sana Petrus sudah menjadi bagian dari murid yang mula-mula itu. Tetapi sampai pada titik ini di dalam Markus pasal 1 ini, walaupun murid yang mula-mula ini sudah mengikuti Yesus, tetapi mereka masih saja menjalankan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Kerinduan Segala Zaman halaman 256 mengatakan, mereka telah menyaksikan banyak mujizatnya dan telah mendengar pengajarannya. Tetapi mereka belum meninggalkan sepenuhnya pekerjaan hidup mereka yang semula. Nanti di dalam ayat tema kita ini, ayat inti kita Markus 1 ayat 17, di sana barulah Alkitab menyebutkan, lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Baiklah saudara-saudara, di dalam konteks Markus pasal 1 ini, situasi dan kondisi yang terjadi adalah seperti begini. Kita bisa melihat di dalam ayat ini bahwa Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Kemudian informasi selanjutnya mengatakan bahwa Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau. Kalau kita perhatikan antara Matius dan Markus, keduanya sepakat dengan informasi ini, tetapi Lukas menuliskan beberapa detail yang terjadi pada saat itu. Lukas 5 ayat 1 menyebutkan bahwa ada banyak orang yang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan Yesus. Kemudian Yesus melihat ada 2 perahu dan Yesus menaiki salah satu perahu yakni milik Petrus. Nah, setelah Yesus selesai mengajar, maka Yesus menyuruh mereka untuk bertolak sedikit jauh. Dan disinilah peristiwa di mana Petrus sempat memberikan pendapatnya yang putus asa jika mereka sudah bekerja semalaman dan tidak mendapatkan ikan. Tetapi Yesus pada saat itu membuat mujizat dan itu pada saat itu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jadi situasi dan kondisi pada ayat tema kita adalah seperti itu. Kemudian mungkin kita bertanya, siapa mereka yang dimaksudkan di dalam frase ketika Yesus berkata kepada mereka? Siapa mereka ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Kerinduan Segala Zaman halaman 256 mengatakan, setelah tiba di tepi danau, setelah mereka menangkap ikan yang sangat banyak, kemudian pergi ke tepi danau, Yesus memanggil 3 murid yang lain. Jadi selain Petrus dengan Yesus, dia juga memanggil 3 murid yang lain, dan di sanalah Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat Ronobuat mengatakan, dengan segera mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Nah, pertanyaan, siapa 3 murid lain yang dimaksudkan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 256 ini? Markus 1 ayat 16 dan ayat 19 menyebutkan nama mereka adalah Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Jadi selain Petrus, kata-kata ini juga diberikan kepada Yohanes, Andreas, dan Yakobus. Nah, selanjutnya, apa maksud dan pengertian, "Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia"? Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 5 hal yang perlu kita catat sehubungan dengan frase ini. Yang pertama, mengapa Yesus menggunakan frase penjala manusia? Karena secara konteks, murid-murid ini adalah penjala ikan.
Dan di sini Yesus ingin membawa paradigma mereka bahwa selama ini mereka adalah penjala manusia, penjala ikan, tetapi mulai saat itu mereka akan mengikuti Yesus dan mereka akan menjadi penjala manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti penjala ikan, saat itu mereka bisa gagal kalau mereka mengandalkan pengalaman mereka sendiri. Dan cerita ini mempertegas, jika hanya dengan kuasa Tuhan saja, mereka boleh mendapatkan ikan yang banyak. Demikian juga nanti ketika mereka menjadi penjala manusia, mereka boleh mendapatkan hasil yang banyak oleh karena bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, meskipun mereka sebelumnya adalah penjala ikan, tetapi penjala manusia ini bukanlah pekerjaan mereka. Itu artinya bahwa mereka harus belajar keterampilan baru atau new skill. Dan ajakan Yesus di sini, mari ikut aku. Itu berarti bahwa keterampilan baru ini hanya bisa mereka dapatkan dari mengikuti teladan Yesus. Teladan Yesus ini artinya pelatihan yang Yesus akan berikan kepada mereka. Nah, frase aku akan menjadikan, ini yang bagian yang keempat, frase aku akan menjadikan muncul dalam bentuk future tense. Ini berarti saat itu mereka belum menjadi penjala manusia. Tetapi setelah melewati pelatihan, setelah mengikuti Yesus, nanti di masa depan mereka akan menjadi penjala manusia. Dan yang kelima, kata penjala manusia di sini sangat susah untuk dipahami. Oleh karena itu, gambaran atau metafora dari penjala manusia ini hanya dapat dipahami dalam konteks perubahan tujuan hidup yang dialami oleh para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam Word Biblical Commentary halaman 51 di sana mengatakan bahwa panggilan Yesus menyiratkan sebuah perubahan radikal dari cara hidup mereka sebelumnya. Alih-alih hidup dari bisnis penangkap ikan, mereka akan hidup untuk menjangkau orang lain. Ya, sekarang kita tiba pada pokok pembahasan ikutlah aku. Siapa yang berkata untuk ikutlah aku di sini dan kepada siapa itu ditujukan serta apa maksud dan tujuan ikutlah aku? Markus 1 ayat 17 mengatakan dengan jelas bahwa frase ikutlah aku adalah perkataan Yesus yang ditujukan kepada Simon dan saudaranya Andreas dalam konteks saat itu. Sebab ayat 16 katakan bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Ayat 17 sudah mengisyaratkan maksud dan tujuan dari frase ikutlah aku. Sebab kalimat lengkap Yesus pada ayat tersebut adalah mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi jelas, maksud dan tujuan dari ikutlah aku adalah untuk menjadikan mereka penjala manusia. Dan menurut Andrews Study Bible halaman 1280, fokusnya di sini bukan hanya semata-mata menjadi pengikut Yesus, tetapi lebih kepada pemuridan atau discipleship, di mana dikatakan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 319 bahwa Petrus dan Andreas harus menjadi murid di sekolah Kristus. Nah sekarang, apakah panggilan ikutlah aku hanya untuk ikut pekerjaan pelayanan atau ikut sifat dan tabiat Yesus? Andrews Study Bible halaman 1280 mengatakan bahwa ini adalah panggilan untuk mendedikasikan diri secara aktif dalam pelayanannya. Namun demikian, dalam konteks pemuridan, pekerjaan pelayanan tidak boleh terpisah dari mempelajari dan mengikuti teladan serta tabiat Kristus. Desire of Ages halaman 250 katakan bahwa para murid yang telah selesai dari pelatihan juru selamat, mereka telah menjadi seperti dengan dia dalam pikiran dan tabiat. Artinya panggilan ikutlah aku adalah suatu panggilan pemuridan, turut serta dalam pekerjaan pelayanan, dan dalam mengikuti Yesus para murid setiap hari harus belajar menjadi sama dengan Yesus dalam pikiran dan tabiatnya. Nah sekarang mengapa panggilan ikutlah aku ditujukan kepada nelayan saat itu? Apa dasar dan standarnya? Alfa Omega Jilid 5 halaman 258 katakan bahwa Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, mereka rendah hati dan mudah diajar. Orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya.
Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 740 menambahkan bahwa sifat rendah hati dan tidak terpelajar adalah persyaratan untuk pemuritan. Mereka belum dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan yang salah dari para rabi saat itu, dan ini merupakan suatu keuntungan untuk mereka lebih mudah belajar dari Yesus tentang pekerjaan pelayanan membangun kerajaan Allah. Inilah mungkin yang menjadi dasar Yesus memanggil para nelayan tersebut. Nah, sekarang mengapa sepertinya panggilan ikutlah aku hanya terbatas? Apakah panggilan ini sekarang terbuka untuk semua? Mari kita jawab. Panggilan Yesus ikutlah aku sebenarnya tidaklah terbatas. Apa yang kita baca memang adalah dalam konteks Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dalam hal ini para nelayan, yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Namun kemudian kita temukan dalam Markus 2 ayat 14, Yesus di sana juga memanggil Lewi, si pemungut cukai, dengan mengatakan frase yang sama, ikutlah aku. Murid-murid yang pertama ini memang dipanggil Yesus untuk mengikuti dia dan belajar dari dia dalam pelayanannya di dunia selama 3,5 tahun, sekaligus mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan panggilan itu, saudaraku, terbuka bagi kita semua. Dari buku Conflict and Courage halaman 282, di sana dikatakan, dia yang telah memanggil para nelayan di Galilea masih memanggil manusia untuk melayaninya. Dan kerinduannya masih sama, yaitu untuk menyatakan kuasanya melalui kita seperti melalui murid-murid yang pertama. Betapapun tidak sempurnanya dan berdosanya kita, Tuhan mengulurkan kepada kita tawaran untuk bersekutu dengannya untuk menjadi murid Kristus. Ia mengundang kita untuk berada di bawah pengajaran ilahi agar bersatu dengan Kristus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sesungguhnya kepercayaan atau agama dari mereka yang dipanggil saat itu? Mereka jelas adalah orang Yahudi, namun fakta bahwa mereka adalah orang-orang biasa dan tidak terpelajar mengindikasikan bahwa mereka bukanlah penganut sekte atau golongan apapun dari Yudaisme seperti golongan Farisi, Saduki, kaum Esens, dan lain sebagainya yang ada saat itu. Nah, informasi Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 36 sampai 40 mengungkap bahwa Andreas adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis yang kemudian memberitahukan kepada Simon Petrus bahwa mereka telah menemukan Mesias di ayat yang ke-41. Jadi, ada kemungkinan bahwa keduanya, Petrus dan Andreas, adalah pengikut Yohanes Pembaptis sebelum mereka menjadi pengikut Yesus. Nah, mengapa para nelayan yang dipanggil langsung merespons dengan baik di sana? Apa latar belakangnya? Serta apakah ada kuasa Roh Kudus? Padahal mereka hanyalah nelayan yang tidak mengenal secara dalam tentang Yesus, dan Yesus pun baru memulai pelayanannya saat itu. Alasan yang pertama adalah bahwa dari informasi dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 42, mereka kemungkinan telah mendengar dari Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias, dan waktu itu mereka percaya. Dan mungkin juga mereka hadir pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Alasan yang kedua adalah mereka sudah pernah mengikuti Yesus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 740 katakan bahwa mereka pernah menemani Yesus. Contohnya dalam Lukas 5 ayat 3, Yesus naik ke perahu Simon dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Artinya di sana Simon menemani Yesus pada waktu dia mengajar orang banyak. Alasan yang terakhir adalah mujizat yang mereka alami saat mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak dalam Lukas 5 ayat yang ke-7. Alfa Omega jilid 5 halaman 256 katakan, sebelum meminta mereka meninggalkan pukat dan perahu mereka, Yesus telah memberikan kepada mereka jaminan bahwa Allah akan menyediakan keperluan mereka. Hal-hal inilah yang mungkin menjadi alasan dibalik respon positif mereka kepada panggilan Yesus, ikutlah aku. Nah, mengenai Roh Kudus, walaupun mereka belum mengenal Yesus secara personal saat itu, namun ketika hati mereka telah diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus dalam hidup mereka, ini adalah suatu bukti yang kuat akan pekerjaan Roh Kudus dalam hati mereka. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita berbicara tentang pelayanan ibadah yang tak terlupakan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, di mana Yesus beribadah dan hari apa ibadah saat itu, dan apa yang kira-kira Yesus ajarkan pada waktu itu. Nah, Yesus beribadah di sinagog di Kapernaum pada hari Sabat. Dalam ibadah tersebut, Yesus mengajarkan tentang otoritas yang membuat orang-orang pada waktu itu takjub karena dia berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan guru-guru agama yang mengajar pada waktu itu. Mengapa Yesus dapat mengajar dengan baik dan dipahami serta dapat diterima?
Apakah ini oleh karena ada kesaksian dari seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat yang berkata, "Yang kudus dari Allah," ataukah ini karena kuasa Roh Suci? Yesus dapat mengajar dengan baik dan dipahami serta diterima karena kuasa Roh Suci yang ada padanya. Benar ada kesaksian. Kesaksian lelaki yang kerasukan roh jahat yang mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah, ini hanya mempertegas otoritas dan kekudusan Yesus. Tetapi pengajarannya yang berkuasa itu terutama oleh karena kuasa Roh Suci yang meliputi dia. Apa yang dimaksud dengan rahasia mesianik saat Yesus membuat roh jahat itu diam dan tunduk kepadanya? Nah, rahasia mesianik ini merujuk kepada seruan Yesus untuk berdiam mengenai identitasnya sebagai Mesias. Hal ini dilakukan karena memang ada ekspektasi politis pada zamannya yang dapat mengandung resiko, di mana pemerintah Roma akan membinasakan semua yang dianggap sebagai calon pemberontak atau sebagai Mesias yang akan memimpin revolusi berdarah. Dan ini juga untuk memastikan bahwa pengungkapan tentang siapa dirinya terjadi secara bertahap sesuai dengan waktu yang tepat. Tetapi meski Yesus meminta roh jahat ini untuk diam, identitas dan otoritasnya sebagai Mesias tetap secara bertahap menjadi jelas bagi banyak orang. Sekali lagi, Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1290 mengomentari tentang rahasia mesianik ini. Di sana dikatakan, di mana Yesus memerintahkan kerahasiaan, di situ juga ada pengungkapan atau pewahyuan. Apa yang ditunjukkan oleh pewahyuan dan kerahasiaan ini? Yesus adalah Mesias yang tersembunyi, yang tidak dapat disembunyikan. Kebenaran harus dinyatakan. Meskipun sebuah pernyataan terbuka tentang peran dan mesianisnya akan membawa penganiayaan yang cepat dan menghentikan pelayanannya, tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan untuk waktu selamanya. Baik, terima kasih Pendeta. Saat ini kita tiba pada pokok pembahasan mengenai lebih banyak pelayanan Sabat. Mungkin ada yang bertanya, apa aktivitas pelayanan Yesus yang dilakukan pada hari Sabat? Dan siapa yang dia sembuhkan pada hari Sabat? Dan apakah pelayanan penyembuhan Yesus pada hari Sabat ini selaras ataukah bertentangan dengan hukum Sabat? Baik saudara, di dalam konteks sekolah Sabat dan Markus pasal 1, ada aktivitas yang Yesus lakukan pada hari Sabat, yaitu yang pertama, selain dia mengajar di rumah ibadah, yang kedua, dia menyembuhkan orang sakit. Nah, siapa yang dia sembuhkan? Di dalam kitab Markus ini menuliskan ada dua orang. Yang pertama yaitu orang yang kerasukan roh jahat, itu disembuhkan di dalam rumah ibadat. Dan yang kedua, setelah Yesus pulang dari rumah ibadat, tiba di rumah, dan saat itu dia menyembuhkan orang yang kedua, yaitu ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, mungkin kita bertanya, apakah menyembuhkan pada hari Sabat selaras ataukah bertentangan dengan hukum Sabat? Nah, untuk menjawab ini, ada dua kutipan yang ingin saya bacakan kepada saudara sekalian. Jawaban yang pertama dijawab di dalam 28 Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 302. Di sana dikatakan seperti ini, apabila Yesus dikritik karena melakukan pekerjaan yang meringankan penderitaan orang banyak, Yesus menjawab, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kegiatan yang dilakukannya, yakni dengan menyembuhkan orang sakit, bukanlah melanggar atau memusnahkan hukum itu. Kemudian kutipan yang kedua dari Medical Ministry halaman 314, mungkin kita bertanya bagaimana dengan kami yang sekarang, bagaimana dengan perawat dan dokter. Nah, di dalam Medical Ministry halaman 314 di sana dikatakan bahwa Juru Selamat telah menunjukkan kepada kita melalui teladannya bahwa menyembuhkan derita orang adalah baik dilakukan pada hari itu atau pada hari Sabat. Akan tetapi, para dokter dan perawat
bukannya tidak perlu beristirahat dari pekerjaannya. Pengobatan biasa atau pembedahan yang dapat ditunda itu sebaiknya dilakukan pada hari berikutnya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya, apakah dasar Yesus menyembuhkan orang sakit? Apakah supaya membawa misi dan ajarannya, atau karena belas kasihan? Dan dengan kuasa apa Yesus menyembuhkan orang sakit? Nah, saudara-saudara, ada paling kurang sedikit 3 alasan kenapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Alasan yang pertama, oleh karena untuk menunjukkan otoritasnya. Kenapa, saudara? Karena tindakan ini menunjukkan otoritasnya sebagai oknum yang telah meneguhkan Sabat di Eden dan menunjukkan pemahaman yang dalam tentang prinsip Sabat dan belas kasihan yang melampaui penafsiran orang Farisi pada saat itu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua kenapa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena untuk menentang penafsiran orang Farisi yang keliru tentang hari Sabat. Karena penyembuhan hari Sabat ini adalah tindakan Yesus untuk menunjukkan betapa kelirunya orang-orang Yahudi itu pada saat itu ketika mereka menafsirkan tentang Sabat dan bagaimana mereka memperlakukan hari Sabat di zaman itu. Alasan yang ketiga adalah untuk menggenapi tujuan dari hari Sabat. Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat untuk menunjukkan jika pada hari Sabat itu adalah hari yang khusus, hari pengampunan dan juga hari pemulihan. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 306 mengatakan bahwa jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perkataan ini penuh dengan pengajaran dan hiburan. Sebab itu diadakan untuk manusia atau karena manusia, dan itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi itu adalah 3 alasan mengapa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, apakah yang telah disembuhkan mengikut dan menerima Yesus dan juga ajarannya? Nah, saudara-saudara, di dalam konteks kitab Markus pasalnya yang pertama ini, ada 2 orang yang dia sembuhkan atau Yesus sembuhkan pada hari Sabat. Yang pertama yaitu orang yang kerasukan setan atau roh jahat, dan yang kedua adalah ibu mertua dari Petrus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat tentang kedua orang ini. Yang pertama, di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 265 dan 266, di sana dijelaskan bahwa orang yang dulu dirasuk setan itu kini berdiri di hadapan orang banyak dengan perasaan gembira karena bebas dari jajahan iblis. Selanjutnya, Roh Nubuat mengatakan, orang ini memuji Allah karena kelepasannya. Matanya yang tadinya kejam, kini menyinarkan cahaya kecerdasan yang baru dan menetaskan air mata syukur. Orang banyak terpaku keheranan. Itu yang terjadi kepada orang yang pertama yang disembuhkan Yesus di rumah ibadah. Nah, ketika Yesus pulang, dia menyembuhkan mertua Petrus. Bagaimana dengan mertua Petrus? Kerinduan Segala Zaman, halaman 269 mengatakan bahwa mertua Petrus sedang terbaring sakit, demam keras. Yesus menghardik penyakit itu dan ibu ini pun bangkit dan melayani Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Nah, dari kedua contoh ini kita dapat melihat ada kesan di sana bahwa mereka yang disembuhkan oleh Yesus menerima Yesus. Tetapi mungkin kita bertanya juga, bagaimana dengan orang-orang yang lain yang juga disembuhkan oleh Yesus? Nah, saudara-saudara, di dalam Roh Nubuat di sana dikatakan bahwa setelah mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus, ada banyak orang yang rindu untuk disembuhkan juga. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah Petrus. Tetapi Roh Nubuat menegaskan bahwa mereka takut kepada rabi-rabi. Dan karena mereka takut kepada rabi-rabi, maka mereka menunggu hingga matahari terbenam, menunggu hingga Sabat itu selesai di depan pintu rumah Petrus, dan ketika Sabat itu selesai, baru mereka masuk meminta penyembuhan dari Yesus. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 271, di sana Roh Nubuat mengatakan bahwa di dalam kehebohan yang terjadi di Kapernaum, terdapat satu bahaya, yakni tujuan pekerjanya akan disalahpahami
atau tidak disimak. Kenapa? Karena ada banyak orang yang saat itu mencari keselamatan atau mencari kesembuhan, tetapi mereka belum memahami dengan sempurna apa tujuan dari kedatangan Yesus sebagai Mesias pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit karena belas kasihan dan kuasanya. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa tidak semua orang yang datang disembuhkan ini langsung mengikut dia dan menerima Yesus ajarannya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita bisa lihat itu di dalam contoh, ada 10 orang kusta yang pernah datang kepada Yesus, tetapi hanya 1 yang kembali mengucap syukur, 9 yang lainnya tidak kembali kepada Yesus. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan rahasia pelayanan Yesus. Apa sesungguhnya rahasia pelayanan Yesus? Kunci atau rahasia pelayanan Yesus adalah bergantung sepenuhnya kepada Bapa dalam doa yang tiada berkesudahan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 570 katakan, salah satu karakteristik Kristus yang luar biasa dan signifikan adalah bahwa ia selalu berdoa. Yesus menunjukkan bahwa sang anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukannya dilakukan oleh kuasa Bapa. Pena Inspirasi katakan dalam buku In Heavenly Places halaman 83, di sana dikatakan Yesus hidup dalam ketergantungan kepada Allah dan persekutuan dengannya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selalu percaya, ditopang oleh persekutuan yang terus-menerus, dan pelayanannya bagi sorga dan bumi tidak pernah gagal atau goyah. Itulah kunci pelayanan Yesus. Nah, sekarang kapan dan bagaimana cara Yesus berdoa? Dan berapa sering Yesus berdoa, serta apa isi dari doa-doanya. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sering berdoa sepanjang malam atau pagi-pagi benar. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 571, di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar yaitu ketika hari masih gelap, itu adalah sekitar jam 3 tengah malam. Yesus berdoa di sana. Dalam buku That I May Know Him halaman 258 dikatakan, yang mulia dari sorga ketika terlibat dalam pelayanannya di bumi, seringkali berdoa dengan sungguh-sungguh. Seringkali ia menghabiskan waktu sepanjang malam. Rohnya sedih ketika ia merasakan kuasa kegelapan dunia ini dan ia meninggalkan kota yang sibuk dan kerumunan orang yang bising untuk mencari tempat yang sunyi untuk bersyafaat kepada Bapanya. Bukit Zaitun adalah tempat peristirahatan favorit anak Allah. Sering artinya sudah menjadi kebiasaan atau tabiat Yesus untuk selalu berhubungan dengan Bapa melalui doa. Nah, sekarang bagaimana dia berdoa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kerendahan hati serta penyerahan. Lebih lanjut dari buku yang sama dikatakan, seringkali setelah orang banyak meninggalkannya untuk beristirahat pada malam hari, ia tidak beristirahat meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Sementara kota itu sunyi senyap dan murid-muridnya telah beristirahat sepanjang malam ketika para pengikutnya sedang tidur. Guru ilahi mereka berdoa sementara embun dingin malam turun di atas kepalanya yang tertunduk. Nah, apa yang dia doakan atau apa isi doanya? Kutipan dari sumber yang sama katakan permohonan ilahinya naik kepada Bapanya dari Bukit Zaitun agar murid-muridnya dijauhkan dari pengaruh-pengaruh jahat yang setiap hari mereka hadapi di dunia ini dan agar jiwanya sendiri dapat dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan di hari yang akan datang. Bahkan dalam doanya di Yohanes 17, Yesus mendoakan orang-orang percaya di masa yang akan datang yang percaya akan pemberitaan Injil oleh para murid. Nah, sekarang mengapa Yesus berdoa sendiri dan tidak berdoa berjemaah dengan murid-muridnya yang lain? Ketika dia seorang diri di tempat yang sunyi, di mana hanya ada dia dan Bapa, di sanalah Yesus terhubung dengan sorga dan Bapa secara intim, di mana suara Bapa terdengar dengan jelas oleh Yesus pada waktu dia berdoa. Nyonya White katakan dalam Gospel Workers halaman 254 bahwa doa keluarga dan doa publik memiliki tempatnya masing-masing, tetapi persekutuan rahasia dengan Tuhanlah yang menopang kehidupan jiwa. Testimonies for the Church volume 2 halaman 189-190 dikatakan doa keluarga atau doa di depan umum saja tidak cukup. Doa rahasia sangatlah penting dan berharga, yaitu saat jiwa berkomunikasi dengan Allah. Doa yang rahasia hanya akan didengar oleh Allah yang mendengar doa. Dalam doa rahasia, jiwa bebas dari pengaruh sekitar, bebas dari kegembiraan, dengan tenang, namun sungguh-sungguh jiwa akan menjangkau Allah.
Selanjutnya kita akan membahas tentang judul, dapatkah engkau menjaga rahasia? Nah, mengapa pengidap sakit kusta harus ke imam dan apa yang dilakukan? Pengidap sakit kusta harus pergi kepada imam karena menurut hukum di dalam Imamat pasal 13, hanya imam yang diberikan otorisasi untuk memeriksa dan mengkonfirmasi apakah seseorang ini telah benar-benar sembuh dari kusta. Sesudah itu, imam akan melakukan upacara pentahiran sesuai dengan hukum Musa yang tercantum di dalam Imamat pasalnya yang ke-14. Mengapa pengidap kusta ini harus disisihkan atau diisolasi dan tidak dapat disentuh atau menyentuh? Nah, pengidap kusta harus diisolasi dan tidak boleh disentuh atau menyentuh orang lain karena penyakit kusta dianggap menular dan membuat seseorang menjadi najis secara ritual keagamaan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kekudusan ritual di tengah-tengah masyarakat. Apa kira-kira latar belakang mengapa Yesus menyembuhkan orang kusta bahkan menyentuhnya? Itu berarti Yesus melawan tradisi pada waktu itu. Yesus menyembuhkan orang kusta dan menyentuhnya ini oleh karena belas kasihan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mentahirkan dan menyembuhkan. Serta ini juga menegaskan bahwa belas kasihan daripada Yesus ini melampaui batasan hukum ritual yang ada pada zamannya. Ellen White dalam Ministry of Healing halaman 70 menjelaskan tentang hal ini. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka menyentuh. Tetapi karena barang siapa menyentuh orang kusta, maka ia menjadi najis. Tetapi ketika dia meletakkan tangannya ke atas orang kusta itu, Yesus tidak menjadi najis. Orang kusta itu yang justru menjadi tahir. Demikian juga dengan kusta yang disebabkan oleh dosa yang berakar dalam, mematikan dan tidak mungkin ditahirkan oleh kekuatan manusia. Tetapi Yesus yang datang untuk tinggal di antara manusia, dia tidak menerima pencemaran. Kehadirannya adalah kebajikan yang menyembuhkan bagi orang berdosa. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika Yesus menyuruh orang kusta ini harus pergi dulu menghadap imam? Nah, dari cerita ini, Yesus menyuruh orang kusta pergi menghadap imam lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa Yesus menghormati hukum Musa dan agar kesembuhan orang itu dapat dikonfirmasi secara resmi oleh para imam. Ini juga akan memastikan bahwa orang yang telah sembuh ini dapat diterima kembali ke dalam masyarakat secara sah. Mengapa Yesus minta orang kusta ini supaya tidak menceritakan tentang apa yang telah terjadi bahwa dia sudah disembuhkan oleh Yesus kepada banyak orang? Nah, Yesus meminta orang kusta untuk tidak menceritakan kesembuhannya kepada orang-orang untuk menghindari prasangka terhadapnya dan untuk mencegah perhatian yang berlebihan yang dapat menghambat pelayanannya. Dan ini terkait dengan konsep rahasia mesianik yang sudah kita sebutkan tadi, di mana Yesus ingin mengendalikan situasi bagaimana dan kapan identitasnya sebagai Mesias itu akan diungkapkan tepat pada waktunya. Tetapi dalam cerita ini kita temukan mengapa orang kusta yang sembuh ini dia tidak mendengarkan perintah Yesus. Lalu kemudian apa dampaknya baik bagi orang kusta ini yang sudah sembuh maupun juga dampaknya kepada pelayanan Yesus. Orang kusta yang sembuh ini melanggar perintah Yesus mungkin karena kebahagiaan dan rasa syukurnya yang luar biasa atas kesembuhannya. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menceritakannya. Lalu kemudian bagaimana dampaknya? Orang kusta ini mungkin saja menghadapi kesulitan dalam mendapat pengakuan resmi dari para imam. Oleh karena imam memusuhi Yesus. Lalu kemudian dampak yang kedua adalah pelayanan daripada Yesus menjadi terhambat. Karena dia tidak bisa lagi masuk ke kota secara terbuka. Dan ini membuat Yesus
harus menghindari keramaian dan beroperasi di tempat-tempat yang lebih terpencil. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada pendalaman. Nah, mungkin di bagian pendalaman ini kita bertanya, usia berapa Yesus memulai pelayanannya? Dan di mana Yesus sebelumnya, apa yang dia buat sebelum dia memulaikan pelayanannya? Dan mungkin juga kita bertanya, mengapa Yesus memulaikan pelayanan dengan memanggil murid saat memulai pelayanan? Kenapa tidak dilakukan sebelumnya? Mungkin ada kesan kenapa harus tiba-tiba memanggil murid-murid ini. Dan mungkin yang terakhir kita bertanya, dengan kuasa apa Yesus memanggil dan memilih murid-murid yang pertama ini? Baik, saudaraku yang terkasih, Yesus turun dari surga untuk menjadi teladan dan guru besar bagi kita. Dan dia menghabiskan waktu selama 30 tahun sebagai anggota keluarga di Nazaret. Kita bisa baca ini di dalam Kerinduan Segala Zaman. Nah, di dalam Kerinduan Segala Zaman telah mengatakan bahwa Yesus menghabiskan 30 tahun sebagai anggota keluarga di Nazaret. Mungkin kita bertanya, mengapa 30 tahun? Mengapa 30 tahun baru Yesus memulaikan pelayanannya? Nah, paling sedikit ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena pada zaman Yesus, pria Yahudi itu akan menyelesaikan pendidikan di usia 30 tahun. Kemudian yang kedua, setelah menyelesaikan pendidikan di usia 30 tahun, pada usia 30 tahun ini, seorang pria Yahudi akan layak untuk masuk pada pelayanan publik, seperti memimpin atau juga menjadi ahli Taurat di Bait Suci. Dan yang ketiga, syarat usia untuk menjadi rabi atau mengajar itu adalah 30 tahun. Jadi dengan situasi yang terjadi pada saat itu, maka Yesus memulaikan pelayanannya pada usia 30 tahun. Nah, apa saja yang dilakukan Yesus sebelum berusia 30 tahun? Saudara, Roh Nubuat mencatat ada beberapa hal yang dilakukan Yesus setelah dia kembali dari Paskah, pada saat itu umurnya 12 tahun. Nah, apa yang dia lakukan dari usia 12 tahun sampai 30 tahun dicatat di dalam Kerinduan Segala Zaman. Kita bisa baca di sana pada saat dia masih dalam tahap ini, usia 12 sampai 30 tahun itu, ada paling sedikit 5 hal yang dia lakukan. Selain menjadi anggota keluarga, yang Yesus lakukan adalah Yesus mengajar pada saat itu. Jadi usia 12 sampai 30, Yesus sudah mulai mengajar teman-teman sebayanya. Kita dapat informasi yang sama juga ketika mereka berada pada perayaan Paskah di Yerusalem. Saat itu Yesus sudah mulai berdiskusi dengan guru-guru besar. Dia sudah mulai mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Yang kedua, selain mengajar, Yesus itu selalu menunjukkan belas kasihan. Apabila dia melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, dia selalu memberikan bantuan kepada mereka. Dan hal inilah yang menjadi pertentangan yang hebat antara Yesus dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka tidak suka Yesus karena Yesus selalu menunjukkan belas kasihan. Yang ketiga, Yesus suka untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, dia bergaul dengan semua orang, baik orang Samaria ataupun orang kafir, orang Yahudi. Kepada semua orang, Yesus bergaul. Dan yang kelima, yang dilakukan Yesus sebelum usia 30 tahun ini adalah dia meneguhkan hati dan memberikan semangat kepada mereka yang membutuhkan semangat. Jadi, sebelum Yesus memulaikan pekerjaan pelayanannya di usia 30, sebenarnya Yesus sudah menunjukkan pelayanan-pelayanan yang bisa dia lakukan di usia 12 sampai 30 tahun ini kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, lalu mungkin kita bertanya, bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagian besar murid-murid Yesus yang pertama ini, sebenarnya mereka ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes mencatat kesaksian ini di dalam Yohanes pasal 1. Saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus, mereka mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 36, 37, di sana ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dan di sana Alkitab mencatat kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus.
Kedua murid ini adalah Yohanes itu sendiri yang memberikan kesaksian, dan yang kedua adalah Andreas. Kemudian di ayat 41, Andreas memanggil Petrus. Ayat 45, Filipus mengajak Nathanael. Ini adalah murid-murid Yesus yang pertama sesuai dengan kesaksian Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 1. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa tugas pelayanan Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias bukan saja ketika dia membaptis, tetapi juga ketika dia mengajar orang-orang lain, mengajar murid-muridnya, dan kemudian beberapa dari antara murid-muridnya ini menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus yang mula-mula. Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan roh apa Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Saudara, Roh Nubuat menjelaskan jika roh Allah bekerja pada hati mereka dan itu direspon oleh murid-murid yang pertama ini. Kenapa? Oleh karena saat itu ada banyak orang yang mendengarkan tentang Yesus, tetapi mereka tidak merespon roh Allah ini di dalam hati mereka. Kerinduan Segala Zaman halaman 136 mengatakan bahwa mereka atau murid-murid yang mula-mula ini telah menyambut panggilan Roh Kudus dalam pengajaran Yohanes Pembaptis, dan kini mereka pun mengenal suara guru semawi itu. Jadi pada saat mereka menerima pengajaran itu, mereka merespon kuasa roh Allah yang bekerja pada hati mereka. Ketika Yesus datang, mereka tahu bahwa inilah Dia, anak domba Allah yang telah mereka nantikan itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya, di dalam mengajar dan menyembuhkan, mengapa Yesus tidak mulai dari Nazaret atau mulai dari kotanya? Kenapa Dia malah memilih murid-murid dari kota lain? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab kita akan menemukan bahwa mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus tidak terjadi di Nazaret, tetapi terjadi di Kana, yaitu kampung kecil dekat Nazaret. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan, kenapa Yesus tidak melakukan mujizat yang pertama ini di Nazaret? Kenapa Dia lakukan itu di Kana? Kerinduan Segala Zaman halaman 199 mengatakan, tetapi penduduk Nazaret tidak percaya kepadanya. Itulah sebabnya Yesus tidak mengunjungi Nazaret dalam perjalanannya ke Kana. Oleh sebab itu, mujizat yang pertama ini terjadi di Kana, bukan di Nazaret. Kerinduan Segala Zaman halaman 234 mengatakan bahwa orang Nazaret menolak Dia. Itulah sebabnya ada banyak hal yang tidak bisa Yesus lakukan di Nazaret. Kerinduan Segala Zaman halaman 249 mengatakan bahwa mereka atau orang-orang Nazaret ini tidak mau menerima Dia sebagai Kristus yang datang daripada Allah. Karena ketidakpercayaan mereka, Juru Selamat tidak dapat mengadakan banyak mujizat di antara mereka. Sekali roh tidak percaya itu digemari, maka roh itu mengendalikan orang-orang Nazaret. Saudara, karena hal inilah Yesus pindah ke Kapernaum dan memilih murid-murid yang pertama di sana. Kapernaum kemudian disebut the city of Jesus. Karena Nazaret ini menolak Yesus, maka Kapernaum menerima banyak berkat dari Yesus yang seharusnya menjadi milik Nazaret. Dan kemudian di Kapernaum ini dijadikan base camp atau pusat dari pelayanan Yesus pada saat itu. Nah, mungkin kita bertanya, di dalam mengajar, dari mana kemampuan Yesus? Kita tidak melihat bahwa Yesus masuk sekolah agama seperti Paulus. Dan mungkin kita bertanya, mengapa orang-orang saat ini harus pergi sekolah dulu baru dapat melayani? Mengapa orang terpanggil melayani saat ini harus pergi ke tempat-tempat sekolah atau tempat-tempat pendidikan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa kutipan yang rindu saya baca pada saat ini untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 60, ini akan menjawab dari mana kuasa, dari mana Yesus tahu, dan bagaimana Yesus mengajar, dari mana Dia tahu, padahal Yesus tidak pergi ke sekolah agama. Nah, di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 60 ini, Roh Nubuat berkata seperti begini, Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Dikatakan selanjutnya, ibunya lah gurunya manusia yang pertama,
dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi, ia mempelajari hal-hal semawi. Nah, dari kutipan ini kita bisa mengambil kesimpulan dua hal. Yang pertama, guru dari Yesus itu adalah ibunya sendiri. Dan kurikulumnya sesuai dengan kutipan tadi adalah surat nabi-nabi yang dibacakan oleh ibunya kepada Yesus. Nah, kutipan ini selanjutnya mengatakan, justru sabda yang difirmankannya sendiri dahulu kepada Musa untuk Bani Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Jadi sabda yang dulu dia ucapkan kepada Musa, saat ini itu diucapkan oleh ibunya pada saat dia masih kecil. Dan Roh Nubuat mengatakan begini, ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak kepada masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu. Kenapa? Roh Nubuat mengatakan karena gurunya ialah Allah. Nah, di sini kita melihat kesimpulan yang kedua, yaitu selain ibunya adalah gurunya, Alkitab atau Roh Nubuat mengatakan bahwa Allah sendiri yang menjadi guru kemanusiaan Yesus Kristus pada saat itu. Dan oleh sebab itu kita dapat melihat bahwa Yesus ini, Alkitab mengatakan bahwa dia ini diberkati ketika dia bertumbuh di dalam masa kanak-kanaknya, masa remajanya. Dia diberkati oleh Allah dan dia disenangi oleh manusia dan di dalam pemandangan Allah. Nah, saudara-saudara, tetapi sebelum kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir tadi, kita harus tahu mengapa Yesus tidak pergi untuk memperoleh pendidikan di sekolah formal saat itu. Kenapa Yesus tidak pergi? Apakah Yesus tidak suka? Ataukah apakah Yesus menentang sekolah-sekolah formal saat ini? Nah, mari kita lihat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 59, di sana mencatat ada beberapa alasan kenapa Yesus tidak pergi ke sana. Dan kita bisa melihat paling sedikit ada 4 alasan kenapa Yesus tidak pergi mengambil pendidikan di sekolah formal pada saat itu. Alasan yang pertama adalah karena pendidikan saat itu tidak memberikan tempat pada pengalaman yang diperoleh karena menerima sabda Allah. Itu yang pertama. Mereka tidak memberikan tempat ini kepada para murid. Yang kedua, pendidikan saat itu hanya fokus kepada sistem yang bersifat jasmania, bukan rohania. Alasan yang ketiga kenapa Yesus tidak pergi ke pendidikan formal saat itu, karena para pelajar saat itu mereka tidak beroleh saat yang tenang untuk mengadakan hubungan dengan Allah. Jadi mereka itu sibuk dengan hal-hal yang bersifat upacara, menghafal sana-sini, sedangkan tujuan yaitu untuk mendapatkan hubungan dengan Allah itu tidak ada. Itu alasan yang ketiga menurut Kerinduan Segala Zaman halaman 59. Dan alasan yang keempat adalah para pelajar hanya mencari dan menimba ilmu, tetapi berpaling dari sumber akal budi dan tidak mendengarkan firman Allah dalam hati mereka. Oleh sebab itu, Yesus tidak pergi ke sekolah formal saat itu. Tetapi apakah sekolah formal saat ini tidak perlu kita kunjungi atau tidak perlu kita bersekolah di sana? Roh Nubuat sangat jelas mengatakan bahwa di akhir zaman ini, Yesus juga adalah inisiator kenapa pendidikan Kristen itu perlu ada. Supaya kita dapat belajar di sana, bertumbuh seimbang antara fisik, mental dan rohani kita. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa orang terpanggil melayani sekarang ini harus sekolah? Kenapa ketika kita akan jadi pendeta harus sekolah dulu? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, saya rindu untuk membacakan aturan gereja kita di dalam GC Working Policy halaman 471 bagian L nomor 20 tentang Ministerial and Theological Education. Di sana mengatakan seperti begini. Diharapkan bahwa para pendeta yang dipekerjakan oleh entitas gereja akan memiliki gelar pendeta dari Lembaga Masehi Advent Hari ke-7 yang diakreditasi oleh Asosiasi Akreditasi Sekolah Tinggi dan Universitas Masehi Advent Hari ke-7. Kemudian dikatakan selanjutnya alasan kenapa para pendeta yang akan bekerja di gereja kita, di lembaga kita, harus tamat dari pendidikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7? Alasannya ada di sini. Penekanan khusus harus diberikan pada ajaran dan gaya hidup khas Masehi Advent Hari ke-7 yang mengintegrasikan aspek-aspek teoritis dan praktis dari pendidikan teologis sehingga para pendeta unggul sebagai pemberi perlengkapan dan pelatih
bagi para anggota gerejanya. Ini adalah alasan kenapa para pendeta harus bersekolah, menerima pendidikan formal sebelum mereka masuk ke dalam pelayanan di dalam gereja, karena mereka harus dibekali. Mereka harus memiliki pikiran yang terpusat kepada gaya hidup, teori dan praktek pendidikan teologi Gereja Masyarakat Penara ke-7, sehingga mereka menjadi unggul di dalam melengkapi, melatih para anggota-anggota yang ada di gereja kita. Sekarang saudaraku, kita tiba kepada aplikasi dan penutup dari diskusi kita. Apakah Yesus memanggil kita saat ini dan bagaimana kita menyadari panggilannya? Dalam buku The Desire of Ages halaman 195 dikatakan, setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Barang siapa minum air hidup akan menjadi mata air kehidupan. Penerima menjadi pemberi. Kasih karunia Kristus di dalam jiwa adalah seperti mata air di padang gurun yang memancar untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa ingin sekali meminum air kehidupan. Jadi jelas Yesus saat ini juga memanggil masing-masing kita. Bagaimana kita menyadarinya? Ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah, Roh Kudus bekerja dan kita bisa mendengar dan merasakan panggilan Kristus untuk menjadi muridnya, untuk melayani Allah dan mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain. Nah sekarang, apakah kuasa pelayanan penyembuhan Yesus masih dapat kita rasakan saat ini? Bagaimana dengan penyembuhan yang mengatasnamakan Yesus saat ini? Apakah itu betul atau sama seperti kuasa Yesus melakukan penyembuhan? Ibrani 13 ayat 8 katakan kepada kita, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian pula dengan firman-Nya. Yesaya 40 ayat 8 katakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya kuasa pelayanan penyembuhan Yesus masih dapat kita rasakan dan alami sampai sekarang. Masalah apakah mujizat penyembuhan dalam nama Yesus yang marak dipraktekkan dan dipertontonkan sekarang ini betul atau suatu kepalsuan, bukanlah bagian kita untuk menilai atau menghakiminya. Karena segala sesuatu dilihat dan akan dihakimi oleh Allah, dan pada waktunya nanti akan nyata apakah itu benar atau justru adalah manifestasi dari pekerjaan si penyesat atau iblis. Namun demikian Alkitab sudah mengamarkan dalam Matius 7 ayat 21-23 bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mujizat termasuk penyembuhan bukanlah landasan utama dari iman kita kepada Kristus. Sebab setan pun memiliki kuasa untuk melakukan mujizat dan keajaiban-keajaiban lain menurut Wahyu 13 ayat 13. Dan 2 Korintus 11 ayat 14 katakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pena Inspirasi simpulkan dalam buku The Desire of Ages halaman 208-209 bahwa dari Alkitab sendiri telah terbukti bahwa pelaksanaan mujizat tidak dengan sendirinya menjadi bukti konklusif bahwa kuasa ilahi telah bekerja. Review and Herald 9 Agustus 1906 katakan bahwa setan sedang bekerja saat ini melalui berbagai macam mujizat untuk menipu pikiran orang banyak, termasuk sebisa mungkin menipu umat-umat pilihan Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita dapat berdoa dan melayani sama seperti Yesus berdoa dan melayani? Yang pertama dan paling penting untuk bisa berdoa dan melayani seperti Yesus adalah komitmen dan penyerahan diri. Dan itu merupakan pilihan yang bebas dan sadar. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus komit dan menyerahkan diri kita. Yang kedua adalah memberi diri kepada pengendalian Roh Kudus. Desire of Ages halaman 250 katakan, hal yang paling penting dalam pelayanan bagi Tuhan adalah mengesampingkan diri sendiri dan menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan yang paling terakhir adalah penggunaan waktu untuk terhubung dengan surga. Letter 1 1904 mengatakan, para pekerja Kristen tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan tertinggi sampai mereka mempelajari rahasia kekuatan ilahi. Mereka harus memberi diri mereka waktu untuk berpikir, berdoa, dan menantikan Allah untuk pembaharuan kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Mereka membutuhkan dorongan dari Roh-Nya. Dengan menerima hal ini, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baru. Tubuh yang letih dan otak yang lelah akan disegarkan. Hati yang terbebani akan diberi kelegaan.
Dan hal ini tentunya membutuhkan konsistensi agar kita bisa menjadi seperti Yesus dalam kehidupan doa dan pelayanan kita, saudaraku. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian untuk tetap setia setiap hari berada dalam pelayanan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang telah kami dengar dan pelajari bersama di dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan keseharian kami, sambil kami mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami, dan kiranya kami boleh bertahan setia sampai Maranatha tiba. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.